Cara hidup Kristen sebagai orang merdeka. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayat 14 bilang gini, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita hari ini patut bersyukur kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dan tidak lagi dijajah. Tapi firman Tuhan berkata, bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan itu? Nasihat firman Tuhan bilang, jangan sampai kita saling menggigit dan saling menelan. Kenyataannya hari ini, di bangsa Indonesia, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Mari kita belajar. Kenapa di tengah-tengah kemerdekaan masih saja ada yang saling menggigit dan saling menelan? Yang pertama karena keserakahan. Yang kedua karena kepentingan diri sendiri. Yang ketiga karena iri hati. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat yang kedua bilang gini. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Bagaimana firman Tuhan mengajar kita untuk hidup merdeka? 1 Petrus 2 ayat 16 bilang gini. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan kita? Yang pertama, jangan jadi pencuri di rumah sendiri. Tadi dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Jangan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Banyak orang yang hari ini berpikir mereka merdeka, tapi mereka hidup dengan mental dijajah. Ketika dijajah, bangsa kita itu punya mental yang rusak. Ada orang-orang yang selalu merasa kurang sehingga mereka berbuat curang. Mereka kaya, tapi seperti tidak ada cukupnya. Menjadi penjahat di negara sendiri. Penjajah bangsa asing sudah pergi. Tetapi beberapa orang menjadi pencuri di rumah sendiri. Kenapa ada koruptor-koruptor di bangsa ini? Orang-orang yang gak merasa cukup buat diri mereka sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang karena keserakahan. Banyak orang yang akhirnya mengorbankan kepentingan orang banyak untuk kepentingannya sendiri. Bagaimana kita harus menghidupi kemerdekaan yang adalah anugerah yang kita terima hari ini? Hiduplah bermanfaat bagi orang banyak. Letakkan kepentingan orang banyak di atas kepentinganmu sendiri. Filipi 2 ayat yang keempat berkata begini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bagaimana para penguasa bisa mengorbankan kepentingan orang banyak, tidak mengupayakan kesejahteraan rakyat, bahkan menyunat bagian rakyat.
Mari belajar untuk hidup bermanfaat bagi orang banyak. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Banyak orang Indonesia, warga negara Indonesia yang bekerja, bikin usaha di tanah air ini. Tapi mereka juga memperkaya diri sendiri. Tidak memberi sumbangsi maupun kontribusi. Saya mau katakan ini, percuma kaya kalau nggak guna. Buat apa kaya di bumi tapi kita melarat di sorga? Dengar baik. Kita harus berjuang untuk kepentingan rakyat, berjuang untuk kepentingan orang banyak. Kita harus memikirkan keuntungan orang lain juga, bukan hanya keuntungan diri kita sendiri. Yang kedua, bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang baik di zaman yang sudah merdeka ini. Hargai perbedaan, hargai semua orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-17 bilang, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan keberagaman, suku, bahasa, ras, budaya, warna, bahkan agama. Kita nggak bisa milih kita lahir di mana. Kita nggak bisa milih kita lahir dari suku apa. Kita nggak bisa milih kita lahir dengan warna apa. Alangkah kelirunya apabila Tuhan yang menganugerahkan perbedaan dan kita tidak menghargai perbedaan. Berapa banyak orang tua yang tidak mengizinkan anak-anak mereka yang beda suku untuk bergaul. Bahkan sampai hari ini pernikahan beda suku menjadi sebuah masalah besar. Belum lagi masalah status dan ekonomi. Tapi kita harus sadar bahwa kita nggak bisa milih lahir di mana, dari suku apa, dari keluarga mana, dengan warna apa. Hargai perbedaan, hargai semua orang. Dalam Amsal 16 ayat 6b dikatakan, karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jangan berbuat jahat sama bangsa sendiri. Kalau kita mau hidup takut akan Allah di tanah ini, janganlah menabur kejahatan di bangsa ini. Hormatilah raja, kata firman Tuhan. Kita harus menghormati pemerintah. Karena pemerintah berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1 bilang, tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Percaya nggak percaya, memang rakyat yang memilihnya. Tapi siapa yang duduk di situ ditetapkan oleh Allah. Saya percaya bahwa siapapun yang hari ini duduk di kursi pemerintahan, baik buruknya, Tuhan sanggup pakai mereka untuk menolong rakyat Indonesia. Karena itu, kita harus menghormati pemerintah, mentaati hukum yang ada. Tidak melawan mereka, tapi mendoakan mereka. Kalaupun ada penguasa atau pejabat yang menurut kita tidak berjalan sesuai fungsinya, mereka tidak mensejahterakan rakyatnya, mari berdoa buat mereka. Tuhan sanggup mengangkat, Dia juga sanggup menurunkan. Jagalah persatuan dan kedamaian. Tahukah Anda, sangatlah sulit untuk mewujudkan persatuan. Kenapa? Indonesia luas dan beragam. Kalau kita tidak menjunjung tinggi persatuan, maka bangsa kita akan pecah. Jangan sampai kita tidak saling menghargai atas dasar perbedaan. Kita harus menjaga persatuan. Jangan sampai kita dipecah belahkan oleh kepentingan-kepentingan oknum yang ingin berkuasa. Yakobus 3 ayat 17 bilang gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jangan lagi biarkan
hoaks, berita bohong, gosip, oknum-oknum tertentu yang menggunakan kekuasaan dan uang mereka untuk menghancurkan kesatuan di bangsa ini, untuk merusak perdamaian. Jangan izinkan diri kita dipengaruhi oleh orang-orang yang munafik, memihak, dan tidak murni, motivasinya nggak baik. Mari berjuang bersama-sama dengan para pemimpin yang punya hati yang murni untuk kesejahteraan bangsa ini. Hidupi kemerdekaan. Jangan sampai kita jadi penjajah di bangsa kita. Satu hari, kalau kalian bisa jadi penguasa, ingatlah akan firman Tuhan ini. Jangan lagi mementingkan diri sendiri, tapi utamakan kepentingan orang banyak. Jangan jadi pencuri di negeri sendiri. Mari kita berjuang buat kepentingan bangsa ini. Jagalah persatuan dan kedamaian. Hargailah perbedaan.